warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Kembali lagi bersama saya Riyandi Arya Putra dengan NPM 2013021004 dalam tugas pendidikan kepramukaan. Pada video kali ini saya diminta atau diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu tokoh yang menginspirasi saya. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai adik saya. Kenapa saya mewawancarai adik saya? Karena dia menginspirasi saya. Di usianya yang terbilang muda, seumuran dengan saya, dia sudah mampu untuk melakukan bisnis atau online shop, dan bisa dibilang sudah lumayan besar. Oke, sebelum itu saya hampir kelupaan. Mari kita sama-sama untuk bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita coba untuk menghubunginya. Halo Lucy, apa kabar? Kakak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk nggak? Enggak. Ini mau ganggu sedikit ya, mau ganggu bentar, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Nggak ada waktu kan? Nggak ada waktu mau ketemuan COD-an apa-apa? Nggak ada. Jadi gini, Kandi kan ada tugas nih untuk mewawancarai salah satu tokoh inspiratif nih. Dan menurut Kandi kan kamu nih inspiratif nih. Kenapa bisa inspiratif nih? Karena kan kamu nih dibilang kan masih muda nih. Jiwa-jiwanya itu sebetulnya masih mencari jati diri. Tapi kamu ini bisa untuk mengontrol emosi tersebut. Misalnya dengan membuka usaha online shop kamu nih kan. Iya. Kandi mau tanya sih, kenapa kamu kepikiran untuk ngebuka all shop? Karena nggak tahu, waktu itu udah lama juga. Gimana ya? Kayak mana? Ayo. Terlintas di kepala gitu aja apa gimana? Waktu itu kan banyak kawan-kawan yang punya online shop juga. Jadi Lucy mau ikut-ikut juga, ikut-ikut kayak online shop gitu. Terus lama ya udah kayak gini. Kira ngikut arus, akhirnya lama-lama mau buka sendiri gitu ya? Ya kayak gitu. Tapi sebelum kamu ngikut itu memang nggak ada kepikiran sama sekali gitu buat ngebuka sendiri gitu, atau tujuan dari awal gitu? Nggak ada sih, cuma emang dari dulu lu sini kan sukanya kayak dagang kayak gitu. Boleh ya, dagang gitu ya, lama-lama jadi besar gitu ya. Oh ya. Nah, alhamdulillah. Kamu ini kan sambil all shop sambil kuliah ya? Iya. Nah, gimana sih cara kamu bagi waktu kamu itu? Iya, lu sih ngebaginya dalam satu hari itu yang pokoknya dalam satu hari itu bisa dibagi 50% untuk online, 50% untuk kuliah. 50% untuk online shop dan 50% untuk kuliah ya? Iya. Pernah nggak sih karena yang juga ya, lanjutin. Iya, karena kan kuliah kan gini. Terus pernah nggak sih dalam sehari itu kayak ngerasa capek bener gitu loh, karena udah bagi itu jadi 2 gitu? Kalau itu sering banget. Sering banget ya.
Gue sering banget kayak capek, Hmm. pusing. Tapi jalanin aja ya, enjoy gitu ya. Nah, Pasti butuh banyak refreshing ini. semangat. Iya, betul banget. Oke. Terus apa namanya? Kamu kan dulu kan awalnya mungkin apa namanya masih kecil, sekarang kan udah termasuk besar gitu ya. Bisa bisa di ini nggak sih, ceritain nggak sih dari awal berapa apa namanya modalnya sampai sekarang berapa gitu? Jadi kan lu sini kan dagang dari kecil tuh ya. Cuma kalau dari SMK ini baru online shop. Diceritainnya dari SMK aja ya. Ya, boleh. Jadi waktu online shop itu modal awal lu itu 500.000 Hmm, dulu. 500.000 dulu. dulu 500.000. 3 tahun yang ya. Kalau boleh tahu sekarang berapa nih? Sekarang apa ini? Modalnya berapa nih kira-kira nih? Berapa kali lipat lah? Modalnya berapa ya? Nyampe lah 5 kali lipatannya lah. Ya ada lah. Lucy buat target dalam 1 bulan. Lucy dalam 1 bulan itu sebelum ada ini Lucy bisa nabung hampir 5 juta pernah 3 kali berturut-turut 3 kali. Mantap. Ini luar biasa nih, dari 500.000 sampai bisa nabung 5 juta berturut-turut sebulan, itu luar biasa ini. Terus Iya sebelum COVID ya. semenjak Covid langsung agak menurun dikit gitu ya. Ya ampun. Oke, apa namanya? Nah, kamu tuh kan udah banyak tuh, misalnya tabungan kamu juga udah banyak tuh. Kamu apa namanya? Udah kesampaian apa nggak sih, beli apa gitu? Kesampaian sesuatu. Kalau kesampean beli apa ya? Ya mungkin kayak emas-emas gitu. Terus rencana pengen kayak beli tanah kayak gitu. Cuma belum tahu. Ini lagi doain aja. Boleh. Dari emas gitu ya, tanah, nanti kendaraan gitu ya. Itu luar biasa loh, itu targetnya. Bener-bener. Targetnya lumayan bagus itu. Bukan lumayan sih, bagus banget. Iya. Berarti kalau apa namanya, kalau online shop itu kan tergantung berapa banyak orang yang mesen gitu kan ya. Berarti kan nggak tentu, misalnya nggak tetap per bulan atau per minggu atau per hari gitu kan ya. Itu kalau boleh tahu Ya harus bisa lah. rata-ratanya untuk seminggu itu berapa sih kamu dapat? Itu nggak pasti sih, soalnya berapa ya? Kalau dalam seminggu mungkin 500-an lah. 500. Itu udah pasti dapat gitu ya, segitu ya. Sepaling sepinya lah ya gitu ya. Iya. Ya, iyanya agak lama ya. Mikir Iya, dulu. apa ya? Kalau ya tergantung orangnya sih. Kalau misalnya kan kayak lu sini kan ngurusin online shop itu emang benar-benar lu urusin. Emang ya pokoknya online shop terus ngurusin online shop itu. Jadi kalau ya kalau misalnya kayak lu sini dalam 1 minggu itu tuh lu sih harus boleh males pokoknya. Lu sih harus online terus, harus iniin customer. Kalau misalnya kayak rada males, ya pendapatannya nggak segitu juga, paling berapa. Mantap ya. Semangat terus lah ya. Kalau gitu berarti nggak boleh ini ya, apa namanya, bukan nggak boleh capek sih, harus bisa jaga stamina berarti. Iya. Iya kalau itu harus. Apa ya, tadi Kandi ada yang kepikiran sesuatu loh. Oh iya, ini kan online shop nih, pasti kan ada saingannya kan ya. Terus cara apa namanya, cara kamu bisa bukan bisa ngatasin ya, cuman cara kamu untuk meminimalisir dari penurunan customer kamu itu bagaimana gitu? Yang penting apa namanya? Yang penting kita itu harus ramah ke customer, harus pelayanannya yang penting bagus aja. Pelayanan yang bagus. Butuhnya kan customer. Ya, kalau pelayanan kita bagus, pasti dia bakal berlangganan sama kita. Berarti yang didahulukan itu adalah pelayanannya ya. Ini bagus nih jadi customer service. Oke,
apa namanya, terus apa namanya, selain itu misalnya kamu ngadain promo-promo gitu nggak? Iya, suka ngadain promo. Biasanya kalau sepi kayak gitu, itu biasanya Lucy suka ngadain promo biar lumayan rame. Bukan biar lumayan rame sih, biar rame ya, karena kayaknya Ya rame itu terus sih. deh. Tapi ada ini nggak, rutinitas nggak, misalnya sebulan sekali atau berapa sekali gitu? Ya, kalau misalkan ada sepi, itu Lucy biasanya suka buat promo. Kalau dalam 1 bulan pasti buat promo sih. 1 bulan ya. Hmm. Promo berarti ya, di antara promo itu udah pastilah ya naik ya peningkatan ya. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, apa namanya, masih bahas all shop, apa namanya, kamu ini apa namanya, apa ngatur sendiri gitu loh, maksudnya langsung ke tangan customer atau ada ini di bawahnya lagi gitu loh, kira-kira? Kalian mau nanya aja nih, Oh, apa reseller. namanya, kayak reseller Ya. kayak gitu ya? Ya, Nah, oh iya, apa namanya, online shop ini, online shop Lucy ini lumayan rame karena alhamdulillah udah banyak reseller di daerah-daerah tempat Lucy. Jadi mereka pada ngambil ke Lucy. Jadi lumayan rame. jadi resellernya juga udah banyak ya, jadinya makin banyak juga yang ngambil kamu. Iya, iya benar. Jadi lebih gampang gitu, lebih enak di orang kan, kalau mereka aja nyari gitu. Benar-benar. Apalagi ya, kan ini masih bingung nih, tapi masih banyak yang mau ditanyain sih. Apalagi, Apa ya? iya. Reseller. Ada yang mau diceritain nggak? Gimana keseharian kamu gitu? Susah senengnya, Keseharian Lucy. ya berhadapan dengan customer. Oh iya, kalau susah seneng itu ya seneng sih. Cuma kayaknya ya susah juga ada. Kalau susah banyak, seneng juga banyak. Ya imbang lah. Seimbang ya. Terus pernah nggak sih ada customer Kalau komplain? gimana? Kalau misalnya kamu ketemu customer komplain gitu, sering nggak? Wih, itu jarang sih. Cuma kalau misalkan komplain itu pasti ada. Jadi ya kita jawabnya jangan kayak ngegas kayak gitu ya. Jawab aja pelan-pelan. Ya dijawabnya gimana ya? Ya dijawab. Cuma jawabnya jangan kayak, biasanya kan kalau kayak orang jual itu tuh kalau umpamanya barang udah diambil dia tuh, terus apa namanya, barangnya ada yang bahannya beda lah atau apalah, itu kan biasanya kan kayak ribut gitu. Iya. Kayak ribut pembeli sama penjual. Cuma kalau ini nih ya lebih baik kita jangan ribut kayak gitulah, dicari jalan keluarnya kayak mana. Benar-benar. Emang luar biasa ya, pelayanannya itu yang utama ya. Ya benar. Yang penting itu pelayanan. Pelayanan. Pelayanannya. Jadi udah banyak lah ya, apa namanya, pelanggan setianya lah ya, yang selalu mesen gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu, apa namanya, kamu kan sering COD nih, kalau kan dilihat ya. Nah, itu apa namanya, jarak terjauh kamu untuk COD-an tuh berapa sih? Sekitarnya, maksudnya ya berapa inilah jaraknya lah. Seukuran kamu lah. Kalau jaraknya itu sekitar berapa ya? 3 kiloan sih. Dan Lucy nih kalau COD, Lucy nggak kayak muter-muter gitu. Lucy kasih titik tempat temunya lah. Jadi misalnya COD-nya di mana ya? Di SD atau enggak di mana gitu, di perapatan kayak gitu. Jadi biar efisien ya, jadi sekali jalan aja, sekali langsung banyak. Ya. Mantap. Apalagi ya, kan ini masih banyak sih yang ganjel sih. Cuma kayak banyak yang rahasia juga ya. kayak ini kan kita kan taunya senangnya doang kan, susahnya kita nggak tahu kan. Mungkin itu rahasia ya. Kalau susahnya apa ya, kadang kayak ngedatain barang-barang kan, hanya barang-barang ada banyak tuh yang ready, nah itu didata-datain kan, itu biasanya pusingnya di situ, barang ready. Terus kadang itu kalau barangnya udah datang itu biasanya apa namanya, suka lama loh orangnya itu tuh ngambilnya. Ngambil lama. Jadi iya, jadi harus dihubungin terus orang-orangnya. Akhirnya juga pembayarannya jadi macet ya.
Iya, benar. Benar juga itu ya, salah satu customer emang kebanyakan gitu sih, bukan salah satu, kebanyakan emang suka nggak ngeliat lagi gitu loh. Ya, asal pesen. Kadang juga ada kayak yang mancain gitu loh, Kak. Gimana, mesen tapi nggak jadi? Nggak diambil, kadang suka kayak gitu. Makanya, ya, kalau Lucy, kalau untuk kayak orderan pertama itu Lucy minta DP dulu. Biar kalau emang dia benar-benar mau pesan, ya dia bakal ngasih DP. Kalau misalnya dia kayak nggak benar-benar kan dia nggak ngasih DP. Berarti kalau dari sini Kandi bisa lihat kalau kamu ini termasuk orang yang mungkin bisa dibilang hemat ya. Karena kan dengan Iya, modal iya. segitu terus barangnya belum dibayar, kamu berarti kan harus mempertahankan sisa uang yang ada untuk modal lagi gitu kan. Nah, iya kayak gitu. Berarti benar-benar harus hemat banget gitu ya. Benar, benar. Berarti hemat dan cermat ya. Oh iya, kalau boleh tahu kamu kuliah di mana? Lucy kuliah di UT, Universitas Terbuka. Jurusannya? Ini bisnis. Oh, berarti pas ya. Ya, pas ya. Pas ya. Wah, berarti sesuai gitu ya dengan jurusan lurus gitu ya. Ya. Ya, berarti kan didoain semoga cepat lulus ya. Biar lanjutin all-shopnya semakin besar atau bikin usaha baru lagi. Ya. Kalau boleh tahu apa Instagramnya, bisa nanti kan di crop nanti. Instagram. Instagramnya Luciana Dwi. Luciana dulu ya. Luciana Dwi Astro. Kalau all-shopnya? Nanti di ini aja ya. Ya. Kalau all-shopnya, Ya Allah. all-shopnya nih biar pada follow dan pada mesen nih. Iya. Apa namanya? Allshop IG. Iya. Yang IG apa namanya? Allshopnya Lucy Galeri. Lucy Galeri. Haji Grogi jawabnya. Lucy Galeri ya. Oke guys yang nonton ini, kakak-kakak dan teman-teman semua, pokoknya nanti ada Instagramnya bisa di follow ya, follow up, biar bisa mesen-mesen tuh barang-barangnya murah-murah, branded tuh. Murah-murah. Iya murah-murah ya, sesuai tuba ya. Pokoknya murah banget pokoknya. Bentar lagi Senatar itu. Dicek aja nanti. Pokoknya pusatnya ada di. Murah Senata. Pokoknya pusatnya ada di daerah Natar. Ini untuk para penonton hadirin sekalian ya. Oke Lucy, ini maaf Kandi udah ganggu waktunya. Kalau kamu masih ada kesibukan lain, Kandi akhirin aja ya wawancaranya ya. Makasih loh udah waktunya loh. Iya, sama-sama Kak. Kandi tahu kamu sibuk nih, pasti mau COD-an lagi gitu kan. Namanya bagi waktu kan. Banget sih. Iya dong. Iya. Iya. Yaudah ya, Kandi tutup ya. Makasih waktunya. Sukses selalu. Iya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Oke teman-teman dan kakak-kakak semua, tadi merupakan wawancara pertanyaan singkat antara saya dengan adik saya yang merupakan orang yang menginspirasi saya. Mengapa? Karena dia mengajarkan bahwa usia bukanlah suatu pembatas bagi kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena di usianya yang terbilang sama dengan saya, dia sudah mampu untuk melakukan bisnis atau online shop yang dimana itu merupakan suatu bisnis yang kecil. Terlebih lagi seperti yang sudah kita lihat tadi, bahwa dia mengalami penaikan dengan modal yang awalnya terbilang sedikit untuk melakukan suatu bisnis, hingga sekarang dia dapat membeli barang yang diinginkan oleh dia gitu. Sudah terwujudnya beberapa keinginan dia dengan hasil upaya dia sendiri. Bahwa dia telah menunjukkan poin-poin pengamalan dari nilai-nilai dasar Dharma, yaitu poin ke-7, 8, dan 9 yang pastinya. Mengapa? Karena poin ke-7 yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Dia menunjukkannya dengan cara menghemat pengeluaran dia sehingga dapat membuat modal yang lebih besar seiring berjalannya waktu.
Terus pada poin ke-8, disiplin, berani, dan setia. Di sini dapat saya katakan bahwa dia adalah orang yang disiplin. Mengapa? Karena dia dengan kesibukannya dapat membagi waktunya menjadi 2 antara kuliah dengan melakukan pekerjaannya. Jadi saya dapat katakan bahwa dia adalah orang yang disiplin dan dia juga berani untuk mengambil resiko pastinya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Mengapa saya bilang juga begitu? Bertanggung jawab di sini dikatakan bahwa bertanggung jawab dalam artian dia bertanggung jawab atas barang apa yang dia jual. Dan dapat dipercaya, itu adalah bukti bahwa banyaknya reseller yang telah dia punya dan banyaknya pelanggan-pelanggan yang setia untuk memesan barangnya kepada dia. Oleh karena itu, saya dapat katakan mungkin dia tidak hanya menginspiratif, orang yang menginspiratif buat saya, tetapi juga buat mungkin banyak orang di luar sana, bahwa usia itu bukanlah suatu penghalang bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita tutup, jangan lupa untuk kakak-kakak dan teman-teman semua untuk memfollow, like, dan komen Instagram dari tokoh inspiratif kita tadi. Dan sebelumnya, saya mohon maaf apabila dalam perkataan saya ini terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.